Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 atau biasa kita ketahui sebagai kasus pengadaan Chromebook. Dalam keterangan resmi yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, tadi sebelumnya menyebutkan bahwa telah melakukan pendalaman terhadap 4 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga telah memeriksa serta memanggil total 120 saksi dan 4 ahli. Kemudian pada hari ini pemirsa ditetapkan 1 tersangka baru inisial NAM yang kemudian dijelaskan pada konstruksi perkara ini berperan sebagai Mendikbudristek, sehingga kita ketahui bersama tersangka baru ini adalah Nadiem Makarim. Dijelaskan juga bahwa terkait dengan peran atau perbuatan dari tersangka ini dimulai pada Februari 2020 sebagai Mendikbudristek yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia dalam rangka membicarakan produk Google yaitu Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama untuk memfasilitasi peserta didik. Lalu Nadiem juga disebutkan perannya mengundang sejumlah jajarannya yang kemudian per hari ini juga sudah berstatus sebagai tersangka. Mereka melakukan rapat secara tertutup via Zoom meeting, di mana Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek saat itu mewajibkan para peserta rapat untuk menggunakan headset. Dan rapat itu membahas terkait dengan penggunaan Chromebook. Padahal sebelumnya dijelaskan oleh Kejaksaan Agung bahwa untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya di tahun 2019 ini juga sempat mendapatkan penawaran yang sama terkait penggunaan Chromebook, namun hal tersebut tidak disetujui karena ternyata tidak dapat digunakan di wilayah 3T. Soalnya tadi bapaknya bilang di 5 menit lagi keluar. Dan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, tim teknis juga telah membuat kajian review di mana tersangka Nadiem Makarim pada tahun 2021 juga menerbitkan Permendikbud tentang petunjuk untuk operasional bidang pendidikan dengan anggaran tahun 2021 dan mengatakan sudah menguji coba penggunaan dari Chromebook. Dan uji coba ini juga diketahui melanggar peraturan presiden dan juga keuangan negara. Ini dipakai sekitar 1.800 miliar rupiah dan masih dalam penghitungan untuk saat ini. Adapun untuk pasal yang akan disangkakan kepada Nadiem Makarim adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk saat ini Nadiem Makarim akan mulai ditahan selama 20 hari ke depan sejak hari ini, tanggal 4 September 2025 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 tersangka yang merupakan bawahan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim periode 2019-2024. Di antaranya adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek yang juga menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA, kemudian juga Mulyasyah, Direktur SMP Kemendikbudristek pada tahun 2020, dan Yuristan yang hingga saat ini masih menjadi buronan karena berada di luar negeri, dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan perorangan untuk rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah di Kemendikbudristek. Ya pemirsa, untuk visual yang kami tampilkan ini adalah gambar pada siang tadi ketika Nadiem Makarim didampingi oleh kuasa hukumnya memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung. Pada hari ini ia diperiksa atau dimintai keterangan untuk ketiga kalinya berstatus sebagai saksi. Namun setelah beberapa jam pemeriksaan, tadi baru saja kita dengarkan konferensi pers dari Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Dan kalau kita ikuti juga pemirsa bagaimana sebelumnya setelah Nadiem diperiksa oleh Kejagung pertama kalinya, ia telah memberikan klarifikasi
terkait dengan dugaan korupsi proyek laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah ini. Salah satu hal yang kemudian membuat menjadi alasan dari Nadiem Makarim melakukan pengadaan laptop Chromebook ini dikarenakan pada tahun 2020 pada saat itu terjadi krisis pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan terjadinya krisis pada dunia pendidikan. Sehingga Nadiem menjelaskan bahwa saat itu pengadaan laptop adalah menjadi upaya mitigasi agar pembelajaran di sekolah bisa tetap berjalan dan juga bisa menghindari terjadinya learning loss atau hilangnya kesempatan belajar bagi para siswa. Dan program dari pengadaan peralatan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk laptop Chromebook ini dinilai oleh Nadiem sebagai mitigasi dari risiko pandemi pada saat itu. Namun memang ada pula keterangan yang menyebutkan bahwa untuk Chromebook tersebut sebetulnya tidak dapat digunakan atau tidak efektif pengadaannya terutama untuk di wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Dan sebelumnya pemirsa, pihak Kejaksaan Agung juga sudah membeberkan fakta-fakta terkait dengan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, di mana permulaan kasus bahkan dimulai sejak Nadiem Makarim belum menjabat menjadi Mendikbudristek. Kala itu Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung menyampaikan bahwa mantan staf sus Mendikbudristek Yuristan dan Fiona Handayani membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang membahas rencana pengadaan untuk program digitalisasi pendidikan pada bulan Agustus tahun 2019. Pengadaan sejumlah alat penunjang pendidikan itu akan terrealisasi apabila Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri pada Oktober 2019. Dan kemudian setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi Mendikbudristek di tahun 2019, Yuristan kemudian mewakili menteri untuk membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK di Desember 2019. Selanjutnya, Yuristan menghubungi Ibrahim Arif dan YK dari PSPK untuk membuatkan kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut ditujukan untuk IBAM atau IBAM, Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK dan menjadi konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Kemudian berlanjut di tahun 2020, tepatnya pada bulan Februari, Nadiem Makarim menemui pihak Google, yaitu WKM dan juga PRA, untuk membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Setelah pertemuan itu, Yuristan menindaklanjuti perintah Nadiem untuk bertemu dengan pihak Google. Pertemuan dilakukan untuk membahas teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS. Di antaranya co-investment sebesar 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Dan kesepakatan dengan Google kemudian disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat Kemendikbudristek. Dan di bulan Mei tahun 2020, Yuristan bersama dengan staf lainnya menggelar rapat melalui aplikasi Zoom untuk pengadaan TIK dengan menggunakan Chrome OS milik Google untuk tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun kala itu pengadaan belum dilaksanakan karena teknologi untuk mendorong penggunaan Chrome OS ini juga masih dipengaruhi oleh tim teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook dan masih akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Dan pemirsa, perkara ini juga memiliki kerugian negara sebesar 1,8 triliun rupiah dengan rincian item software sebesar 480 miliar rupiah dan markup dari selisih harga kontrak di luar CDM senilai 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, kasus dengan proyek senilai 9, triliun rupiah ini sudah menjadikan 4 tersangka sebelumnya yang merupakan bawahan dari Nadiem Makarim ketika menjabat menjadi Mendikbudristek.
Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pada sore hari ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Nadiem Anwar Makarim, Mendikbudristek periode 2019-2024 sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook yang tengah disidik oleh pihak Kejaksaan Agung. Pada hari ini, sebelumnya Nadiem Makarim dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Nadiem dijadwalkan sebelumnya hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah pemeriksaannya untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya ia menjalani pemeriksaan pada Senin 23 Juni dan juga pada Selasa 15 Juli 2025 lalu, di mana Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.